Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanna dengan NIM 19920410027. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai bahan belajar berbasis e-learning. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya bahan belajar dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, bahan ajar sebagai materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Bahan ajar e-learning disebut juga sebagai bahan ajar berbasis internet atau web. Selain itu, bahan ajar e-learning juga disebut sebagai bahan ajar online. Hal ini karena karakteristik bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan secara online. Nah, sesuai dengan namanya, pengertian bahan ajar e-learning adalah bahan ajar yang disiapkan, dijalankan, dan dimanfaatkan dengan media web. Nah, dengan pemanfaatan melalui web dapat memudahkan guru untuk menunjukkan bahan ajar yang baik karena dapat memuat teks, gambar, maupun dalam bentuk simulatif. Munir, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, mengemukakan bahwa konsep bahan belajar berbasis e-learning dikembangkan berdasarkan teori kognitif dan teori pembelajaran yang dinyatakan dalam teori-teori. Yang pertama, Adaptive Learning Theory, yang kedua, Preferred Modality Theory, dan yang ketiga adalah Cognitive Flexibility Theory. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Adaptive Learning Theory. Nah, Adaptive Learning Theory mengisyaratkan bahwa para siswa memasuki proses pembelajaran pada tahap pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Nah, untuk itu, guru perlu menggunakan berbagai bahan dan strategi pembelajaran untuk memenuhi pencapaian dan pengalaman yang berbeda tersebut. Nah, ini juga bermakna perangkat lunak atau bahan ajar e-learning yang dibuat perlu menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, yang kedua yaitu Preferred Modality Theory. Nah, Preferred Modality Theory mengisyaratkan bahwa para siswa memiliki kecenderungan modalitas pemahaman melalui aktivitas mendengar. Sebagian yang lain memiliki modalitas pemahaman melalui aktivitas melihat. Dan sebagian siswa yang lain cenderung memiliki modalitas pemahaman melalui mendengar dan melihat. Nah, oleh karena itu, perangkat lunak atau bahan belajar e-learning perlu memerhatikan modalitas-modalitas belajar siswa dengan berupaya menampilkan kombinasi teks, grafik, suara, dan animasi dengan lebih menarik serta relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu Cognitive Flexibility Theory. Nah, Cognitive Flexibility Theory mengisyaratkan bahwa suatu bidang dapat dipelajari dengan lebih mendalam dan efektif bila mana para siswa menggunakan proses belajar cara non-linear. Nah, hal ini bermakna bahwa suatu bidang yang dipelajari mencakup berbagai aspek dan domain yang saling berkaitan. Oleh karena itu, bahan pembelajaran yang berupa perangkat lunak e-learning yang dipersiapkan hendaknya tidak menyerupai metafora buku yang cenderung linear atau berurutan dari segi pendekatan dan penyampaian. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai bahan ajar berbasis e-learning. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.